di record nih langsung ya. Yang aktif dapat nilai tambahan ya untuk pelajaran PPKN. Ya Pak. Siapa? Siapa yang mau? Saya Pak. Ya, silakan. Jelaskan jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di Republik Indonesia. 1. Kekuasaan legislatif, 2. Kekuasaan eksekutif, 3. Kekuasaan yudikatif. Oke, ya. Itu yang ada di Indonesia ya, meliputi eksekutif, yudikatif, legislatif. Bisa lebih gamblang lagi nggak? Apa yang dimaksud dengan eksekutif itu? Apa yang meliputi eksekutif itu apa aja ya? Yang meliputi legislatif apa aja? Yang meliputi yudikatif apa aja? Baru satu siapa? Jakia ya, Jaskia? Jakia Salsa ya barusan ya? Nah, kalau eksekutif di Indonesia itu apa sih? Kalau eksekutif itu? Dibuka aja mikrofonnya nih semuanya. Biar kita diskusi. Karena ini judulnya kalau di Zoom diskusi ya. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, Pak. Apa itu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang tuh? Siapa itu? Barusan yang ngomong? Nashwa, Pak. Naswa. Melaksanakan undang-undang. Siapa itu? Bukan Nashwa, Pak. Rina, Pak Rina. Nih Kesia nih baru. Kalau lembaga eksekutif itu presiden dan wakil presiden ya Pak. Ya, itu ya. Eksekutif itu presiden dibantu oleh wakil, dibantu oleh Menteri-menteri ya. menteri-menterinya ya. Itu kekuasaan secara eksekutif. Nah, di negara kita karena sistemnya itu presidensial, maka kekuasaan presiden itu besar sekali ya. Dan dibantu, disupport juga oleh sumber daya manusia yang besar juga ya, para menteri ya. Nah, itu di wilayah eksekutif. Kalau di wilayah legislatif? DPR Pak atau DPD itu. DPR RI ya. DPR RI itu juga ada di level provinsi ya. Yang namanya DPRD tingkat provinsi. Ada juga DPRD tingkat kota gitu ya. Itu legislatif. Yasmin, kalau yudikatif apa yudikatif? Dibuka dulu mikrofonnya. Ya, MA, MK sama KY. MA. Kepanjangannya apa MA tuh? Mahkamah Agung. Nah, lalu MA. Terus Kalau MK? Mahkamah Konstitusi. Ya. Kalau KY? Komisi Yudisial. Komisi Yudisial. Tahu nggak bedanya? Tidak, Pak. Nah, ada yang tahu nggak tugas Mahkamah Agung apa? Ada yang tahu di sini tugas Mahkamah Agung? Kalau tidak salah, melengsarkan presiden, Pak. Melengsarkan presiden. Tidak boleh ya Mahkamah Agung melengsarkan presiden ya. Yang boleh melengsarkan presiden cuma rakyat ya. Nah kan. Ya. Termasuk juga MPR juga sekarang nggak bisa nurunin presiden ya. MPR. Karena MPR sejajar dengan presiden. Ya, kalau dulu pada zaman Gus Dur diturunkan itu melalui MPR kan. Ya. Nah kalau sekarang nggak bisa ya. Karena MPR sejajar dengan presiden. Tapi secara pembagian itu ya ada legislatif, yudikatif ya, mengikuti kalau tidak salah Montesquieu ya, pemikiran ya trias politika ya yang ada di Indonesia.
Nah, kenapa dibagi-bagi tugas seperti itu? Salah satunya ya untuk check and balance ya. Karena tidak boleh ada kekuasaan ya di sistem republik ya yang mendominasi ya. Jadi kita ini tidak seperti negara yang monarki ya, kerajaan begitu ya. Semuanya itu berbasis pada kebijakan-kebijakan raja, tidak, tapi ada pembagian tugas gitu ya. Jadi setiap lembaga pun memiliki posisi untuk saling mengontrol begitu ya. Termasuk juga sekarang ya dengan teknologi rakyat pun berhak untuk melihat kinerja daripada orang-orang yang ada di eksekutif, orang-orang yang ada di legislatif, orang-orang yang ada di yudikatif ya, dengan transparansi publik gitu ya. Jadi rakyat melihat di media begitu ya. Nah, jadi kalau pemerintah bohong terus ya, nah itu sangat kelihatan sebetulnya ya. Bahkan ketika pemerintah banyak berita tentang korupsi begitu ya, nah itu akan sangat kelihatan sekali pada era sekarang itu ya. Nah, karena memang kebebasan untuk masyarakat itu sekarang sangat mudah ya untuk mengakses informasi. Baik, itu nomor 1 ya. Ini sudah ada 13 orang ya. Baik, sekarang kita coba masuk ke nomor 2. Siapa yang mau jawab nomor 2? Nanti didalami lagi ya trias politikanya ya. Ya, yang harus paham tentang Indonesia ya anak Indonesia ya, kalian. Jadi jangan sampai yang mengetahui Indonesia orang lain. Ya. Harus tahu tugas presiden ya. Nah, setidaknya garis besarnya ya. Nah, garis besarnya harus tahu. Silakan nomor 2. Siapa yang berani? Nah, ini juga PR nih, anak bangsa Indonesia harus berani juga. Nah, ini baru mengungkapkan pendapat di depan kelas ya. Di depan kelas itu kan ruang lingkup kecil ya. Teman-teman kelas. Siapa yang berani ini? Nggak ada yang berani. Nomor 2. Ada yang udah ngejawab nomor 2 belum? Belum, Pak. Nomor 1 juga belum. Hah, belum? 1 jam dari tadi ngapain? Masih membaca, Pak. Kirain dibaca semua. Oh, salah. Lihat instruksinya ya. Lihat instruksi di WA. Ya, Siapa Pak. Ternyata membaca bab 1 doang. Nggak ada instruksi membaca ya. Ada juga instruksi mendownload. Mendownload, lalu instruksinya adalah mengerjakan soal di LMS. Nah, itu sambil jawab soal, sambil baca begitu. Berarti ini Rina pengen nyoba nomor 2. Silakan, Rina. Ya, nomor 2 itu soalnya jelaskan karakteristik pemerintah Indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawabannya, kedaulatan berada di tangan rakyat, terus negara berbentuk negara kesatuan, tapi dengan otonomi daerah yang luas. Terus yang ketiga, presiden sebagai pemimpin dan pemegang kekuasaan eksekutif. Nah, terus kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR dan DPD, kekuasaan yudikatif dipegang oleh MK dan MA. Ya gak Pak? Gak tahu. Ya betul ya. Gitu ya. Itu pasca ya di amandemen ya. Jadi memang Undang-Undang 1945 itu ada sejarahnya ya, ada sejarahnya. Jadi tidak ujuk-ujuk ya kekuasaan itu seperti yang sekarang ini begitu ya. Nah itu ada sejarahnya begitu ya. Bahkan kita mengalami ya sistem pemerintahan yang ada perubahan-perubahan ya di setiap masanya begitu. Nah kalau sekarang setelah amandemen ya itu posisi presiden ya bahkan kuat ya, lebih kuat lagi karena dipilih langsung oleh rakyat ya melalui pemilu secara langsung. Kalau dulu pemilihan presiden itu dipilih di DPR ya, itu melalui perwakilan rakyat begitu ya.
yang ada di sana begitu. Nah, baru pada masa mulai itu pemilih. Kalau Gus Dur itu masih dipilih perwakilan ya, berarti Megawati masih SBY berarti ya. SBY itu pertama presiden ya, itu dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Dan 2 periode ya, 5 tahun, 5 kali 2 ya. SBY itu menjadi presiden yang langsung dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Pun juga setelah SBY, Jokowi juga sama ya. Jokowi juga itu dipilih langsung oleh rakyat. Nah, apa yang menjadi teori ya di Indonesia, mungkin Indonesia itu menggunakan teori kedaulatan rakyatnya. Jadi artinya rakyat yang menentukan siapa yang memimpin ya suatu pemerintahan. Nah, di lapangan eksekutif gitu ya. Nah, itu dijawantahkan dengan pemilu secara langsung. Itu di Indonesia ya, kondisinya seperti itu. Makanya memang legitimasi seorang presiden di Indonesia itu kuat sekali gitu ya, karena dipilih langsung oleh rakyat. Emang Pak, selain kedaulatan rakyat ada kedaulatan apa? Ada juga kalau di negara lain kedaulatan raja. Nah, itu seperti di negara-negara monarki itu tidak ada pemilihan ya. Tidak seperti negara demokrasi gitu ya, tidak ada pemilihan umum, nggak ada ya. Itu raja yang namanya apa sistem kepemimpinan itu berdasarkan garis keturunan. Ya, rata-rata kerajaan seperti itu ya. Nah, jadi tidak ada proses ya melibatkan rakyat secara luas begitu ya, seperti di negara Indonesia. Dan Indonesia memang termasuk salah satu negara demokrasi terbesar ya yang ada di dunia. Kalau tidak salah ketiga ya Indonesia. Nah, itu kondisinya. Dan pembagiannya yang tadi ya eksekutif ya, yudikatif, legislatif ya, itu memiliki peran-peran yang sesuai ya teori trias politika ya Montesquieu ya. Negara kita sekarang sementara seperti ini gitu ya. Nah, kalau sebelumnya gimana ya? Sebelumnya kita pernah nggak di Nusantara ini kerajaan? Pernah nggak? Enggak pernah. Pernah ya, sebelum merdeka ya. Sistem kerajaan ya. Bahkan Nusantara ini menarik ya, karena banyak sekali kerajaan-kerajaan ya, yang itu coraknya Hindu-Buddha dan coraknya itu Islam. Ya, dari mulai Kutai sampai akhir ya, kerajaan Hindu itu kan Majapahit ya. Kalau Islam juga banyak ya, dari mulai Samudra Pasai begitu ya, sampai pecahnya Mataram, itu kerajaan-kerajaan ya. Yang itu coraknya ada Hindu-Buddha, ada Buddha ya, kayak Sriwijaya, ada Islam ya. Nah, itu monarki ya. Nah, dan kedatangan orang-orang barat ya, orang-orang seperti Belanda begitu ya, itu juga yang nantinya memunculkan konsep-konsep baru begitu ya, salah satunya nasionalisme baru. Nah, sampai ada ide menyatukan kan wilayah Indonesia di bagian barat sampai wilayah Indonesia bagian timur ya, karena semangat misalkan melawan penjajah ya. Nah, nasionalismenya nasionalisme baru, sehingga lahirlah yang nantinya dinamakan negara kita sekarang ya, NKRI, yang umurnya itu masih baru ya. Berapa umur kita sekarang? Ada yang tahu nggak? Umur Indonesia sekarang berapa tahun? Kemarin baru ulang tahun Agustus. Setelah kemerdekaan 75. 75 ya, baru 3/4 ya. Berarti belum 1 abad kan? Belum 100 tahun. Nah, di wilayah Nusantara ada yang pernah ratusan tahun. Wilayahnya kalau secara ada yang tahu nggak? Kerajaan di Indonesia yang umurnya itu lebih dari 100 tahun. Ada yang tahu nggak? Ada orang Palembang nggak di sini? Ada, Pak. Kamu orang Palembang? Andrea? Iya. Palembang. Nah, itu ibu kota dulu ada suatu kerajaan yang ibu kotanya di Palembang. Kerajaan apa? Coraknya itu Buddha. Sriwijaya. Nah, apa?
Sriwijaya. Nah, itu Sriwijaya itu umurnya lebih tua dari negara Indonesia yang sekarang. Itu ratusan tahun. Sriwijaya. Orang Jawa Timur ada nggak di sini orang Jawa Timur? Ada orang Jawa Timur? Nggak ada. Nah, Majapahit ya, itu luasnya lebih luas dari Indonesia sekarang. Nah, porosnya juga tidak hanya agraris kan, maritim juga gitu ya. Termasuk juga Sriwijaya juga maritim. Nah, itu juga umurnya ratusan tahun. Ya. Kerajaan Islam juga ada yang lama, gitu kan. Nah, ini yang pernah ada dan menarik ya. Nah, perubahan-perubahan itu, nah, bagaimana awal kemerdekaan bagaimana? Nah, awal kemerdekaan sistem pemerintahannya itu seperti apa ya? Nah, dibuatnya kan Undang-Undang 1945 ya. Nah, pertama Indonesia merdeka 17 Agustus ya, bikin konstitusinya sehari kemudian kan, tanggal 18 Agustus ya, 18 Agustus. Nah, tapi Undang-Undang 45 pada awal-awal susah dijalankan. Kenapa? Susah dijalankan karena posisinya itu orang-orang Barat begitu ya, seperti Belanda itu ingin menjajah kembali Indonesia. Nanti di sana ada peperangan dulu begitu ya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya ada banyak ya, ada peperangan-peperangan, diplomasi nanti banyak ya. Nah, sampai masuk kepada Orde Lama ya, pimpinan Soekarno ya, masuk demokrasi terpimpin, masuk diganti ya nanti pemerintah Soekarno oleh pemerintah Soeharto itu pada masa Orde Baru. Nah, setelah Orde Baru jatuh yaitu cukup lama Orde Baru 32 tahun masuk masa reformasi. Nah, reformasi inilah yang tadi kata teman kalian ya istilahnya itu amandemen. Nah, banyak amandemen perubahan gitu ya. Ya, salah satunya misalkan termasuk juga kayak apa? Kayak tentara ya. Tentara yang dulunya boleh berpolitik itu dipisahkan lagi ke posisi semula ya, supaya militer itu hanya di lapangan militer aja, tidak boleh berpolitik. Nah, kalau dulu ada istilahnya itu dui fungsi abri ya. Jadi selain sebagai tentara juga boleh berpolitik. Nah, kalau sekarang tidak boleh, tentara itu berpolitik. Nah, itu amandemen-amandemen ya yang ada dilakukan di negara kita. Baik, nanti untuk pendalamannya itu bisa ya secara mandiri ya. Karena memang cukup luas kajian ini. Ya, ini baru kita pembagian kekuasaan ya yang ada di negara Indonesia. Nah, selain kalian belajar di sini, kalian juga bisa akses ya. Pak, ada yang belum mengerti. Nah, bisa akses sekarang itu gampang ya, searching. Kalian bisa menemukan bahan-bahan ya yang tulisannya bagus begitu ya. Atau juga video penjelasan juga sekarang gampang kan ya di YouTube dan sebagainya itu bisa ditemukan. Sekarang itu mudah sekali. Pak, saya kurang paham apa sih Pak yang dimaksud dengan demokrasi. Nah, bisa searching ya, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi. Nah, kalau masih bingung nanti boleh diskusikan dengan Bapak ya. Kira-kira seperti itu. Ini baru 13 orang ya berarti ya. Baik, coba 20 orang ya? Ini ya harusnya ya? 19, Pak. Oh, 19. 19, Pak. 19 berarti ada 6 orang ya. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan dulu, waktunya sudah habis sih ini, 9.30 ya. Tapi maka kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Alhamdulillah tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada nanti silakan ya dilengkapi untuk LMS-nya ya. Yang tadi ya, yang kan kelihatannya itu ya di LMS yang bentuk Word. Nah, itu tinggal diisi ya. Nah, itu ada uji kompetensi, ada yang termasuk urutan presiden ya tadi ya. Urutan presiden juga itu diisi ya. Biar tahu kan. Baik, sementara kita cukupkan dulu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari Bapak. Nanti absen ulang ya untuk yang ngisi presensi LMS, ngerjakan LMS sama Zoom. Ya, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, atas ilmunya hari ini. Ya, sama-sama.